Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Haleluya, dan bagimu juga. Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yesaya 54 ayat 7. Tiba saatnya kita memasukkan tanda ucapan syukur kita, dan kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Amin. Apalah arti ibadah? Amin.
semanga upuang kipas lemati kaleni lan melambi yate lana totobangnya tu pangantami inay sisolangkan opuang lan api yate opuang bilang nakirasakan solana sang tuang kumamintu na apa tujuh kaleki inang jujur nasang kaleni iya moto opuang kirampus sorongan ni tu tanda kuri sumangaki mati kaleni la ulendui pun di persembahan la ulendui pun di batu ulendui temai persembahan bulanan sia duka opuang persembahan syukurna Bapak Nanopi di Palutama sekolah minggu persembahan syukurna Winnie di Palutama sekolah minggu persembahan syukurna Agustina Palabiran di Palutama jemaat siswa PPGT persembahan syukurna Abi di Palutama jemaat persembahan syukurna Mama Cio di Palutama jemaat mintu na to opuang kisorong mati kaleni iko kang lompas saki opuang nama dipake melo lakolalang lan pak puriyami torona jo anggota jemaat di opuang awla tontong pasake anak tontong pang membaka anak pagi tuo tontong mak bersama mati kaleni ya temi tau mi opuang batu anak-anak sekolah menggumi tu pajaran tepu di persembahan tontong bangkong pasaki opuang beni kesehatan gana la kesediaan na tontong bang mi pake lako lalan pak puriami ya temi tau mi opuang tumi pake ungkiro li temi persembahan sempurna anggota jemaat mi tontong kong beni kakinan opuang tontong kong beni kasabarasan kapisanan kamanarangan bujumi kalemi anamain ungkiro le situru kuasami anamala nasangami manda tumalari opuang sitaruna kami numbang kilan api ate opuang di soro mati kalemi na kami solangkan ni dan persedangkan tingin itu na bala sesak kalangan nyate kami numbang tu laki pawaukan maadinda di situru kuasami kimas sembayang lansangan matuang kupong Yesus yang merapuang sejuru salamaki amin. Saatnya kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berturut-turut diperdengarkan dari kitab Yesaya pasal 42 sampai ayat 1 sampai 9, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43, dan Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, di minggu kedua tahun 2026, kami dengan penuh sukacita menikmati persekutuan malam ibadah hari ini. Dengan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya ketika
ketika Engkau berfirman kepada kami, itu adalah bukti kasih sayang-Mu. Berikan kami hikmat pengertian. Semoga kami memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan juga menerima kuasa dari firman-Mu. Ya Allah, ini doa kami. Kami bersyukur memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku beriman. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-43. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah menyurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa,
tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan diberi pemahaman, atau setidaknya kita akan mengenal siapa hakim yang mengampuni dan memulihkan. Sebab selama ini hakim yang kita kenal adalah hakim yang menjatuhkan vonis hukuman. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa adik-adik sekolah minggu. Mana adik sekolah minggu semua? Mana sih diberikan? Ya. Saya bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Apakah sudah pernah diajarkan pengampunan? Adik-adik sudah pernah diajarkan pengampunan? Ayo dong bilang kalau sudah. Kalau ibu gurunya sudah pernah mengajarkan anak-anak pengampunan? Nah, sudah ya. Karena itu ayo sekolah minggu, siapa yang sudah pernah mengampuni? Siapa yang sudah pernah mengampuni mungkin temannya, kakaknya, adiknya, bapaknya bersalah? Ada yang mau angkat tangan? Oh, nanti pakai lah. Nah, kalau ada temanmu yang mengganggumu atau jahatin, dilapor atau tidak? Ya,
Ada yang melapor? Kepada siapa? Kepada mamanya, bapaknya, kakaknya, atau ibu guru. Ya, saya sengaja mengungkapkan ini karena masa sekarang anak-anak banyak dibully. Ya, dan kalau orang tua, guru, dan siapa saja yang tidak peduli, maka anak-anak kita bisa buruk keadaannya. Nah, sebaiknya anak-anak melapor baik kepada guru, orang tua, atau kakak. Tapi jangan juga ya orang tua, guru menemui anak yang jahat sama anaknya, dijitak, dihukum. Tetapi memang harus dilapor supaya orang tua, ibu guru mengambil tindakan untuk mendamaikan, ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Nah, tentu saja orang-orang yang bijaksana akan mengambil tindakan untuk mendamaikan. Dan kalau orang tua bukan pendamai, kayaknya bukan cerminan hakim yang mengampuni dan membolehkan. Saudara-saudara, saya salut dengan Bapak Ibu yang menginginkan dan mengupayakan supaya hidup dalam keadaan damai sejahtera, nyaman dengan semua orang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, ya keluarga lah, jemaat, atau saudara sepersekutuan. Menurut saya, semua orang menginginkan dan mengharapkan hidup damai sejahtera. Tidak ada yang mau hidup dalam kondisi yang buruk. Walaupun realita berbicara, ada saja segelintir orang yang kerjanya cari-cari masalah dengan saudaranya sendiri atau saudara sepersekutuannya, dan kiranya itu jauh dari jemaat Immanuel Karomi. Karena kita mau hidup damai sejahtera. Saya ulang ya, tidak ada orang yang mau hidup dalam kondisi yang buruk. Apakah itu karena berselisih atau memang keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, seperti yang disebut dalam 4 bacaan kita, ada yang hidup dalam badai, air bah, Mazmur ya, hidup dalam penjara atau tertawan, dalam kegelapan, keputusasaan. Di Yesaya, hidup dengan orang-orang yang pilih-pilih kasih atau membedakan karena ada latar belakang, berbeda bangsa, suku, atau agama, atau berbeda status sosial. Itu kita memang tidak nyaman. Dan juga saudara-saudara, juga kita tidak nyaman ketika selalu dianggap tidak pantas atau merasa diri sendiri tidak pantas, tidak layak. Ya, seperti Yohanes merasa tidak pantas membaptis Yesus, padahal Yesus sudah datang meminta dibaptis. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sering terjadi dalam kehidupan kita, dan terutama perselisihan, baik karena hal-hal kecil maupun hal-hal atau perkara yang besar. Mau tidak mau akan melibatkan pihak lain. Nah, itu sebabnya di beberapa lingkungan masyarakat dikenal adanya hakim pendamai. Ya, sengaja dibentuk dalam lingkungan masyarakat
saya berharap ada juga di lingkungan kami dan raka hakim pendamai di lingkungan kita. Ada? Biasanya di pemerintahan lingkungan di menteri, ya. Supaya kalian tahu si salah paham, natangani hakim pendamai. Ya, saya tertarik dengan hakim pendamai. Sebab itu tadi hakim itu yang kita kenal selalu memutuskan hukuman. Tetapi kalau di hakim itu mendamai, mengampuni dan memutuskan, itu yang kita banggakan. Nah, saudara-saudara, supaya ada damai sejahtera di antara kita, dan itu sangat kita butuhkan. Dan Tuhan tahu bahwa kita butuh damai sejahtera. Syukur Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Ia adil dan benar sebagai hakim yang mengampuni dan memulihkan. Adil dalam menghukum. Ya, tentunya menghukum dosa. Karena tidak mungkin Allah mengatakan orang yang terus-terus berbuat dosa, mantap, kau jago berbuat dosa. Tidak mungkin. Tetapi Ia murka. Tetapi Allah tidak menjatuhkan vonis hukuman, karena Ia adalah adil dan benar, kasih. Dia adalah hakim yang mengampuni. Saudara-saudara, bahan kita Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 mengungkapkan tentang ketidakberpihakan Allah dalam keselamatan. Injil Kristus diperuntukkan bagi semua bangsa di dunia ini, bukan hanya kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, tetapi semua orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Mari adik-adik, Bapak Ibu, kita fokus ya. Petrus, seorang rasul, diutus ke Kaisaria. Ya, Kaisaria ini adalah pusat kota yang sangat indah, tempat raja-raja, tempat keturunan raja-raja Herodes. Dan di sana ada bangunan mega kuil kekaisaran, membuktikan bahwa di sana yang disembah adalah kaisar atau raja. Dan ketika kita mau berbicara Injil di sana kayaknya sulit deh. Tetapi saudara-saudara, di sana ada Cornelius, seorang perwira, dan tentu ia berpengaruh besar bagi masyarakat di sana. Ia adalah seorang yang saleh dan takut akan Allah. Dan saudara-saudara, mengingat kekaisaran atau di Kaisari itu, raja pasti yang berkuasa dan memerintahkan Injil Kristus memang sulit. Tetapi karena Allah tidak membeda-bedakan bangsa, keselamatan terbuka bagi semua bangsa manapun yang takut akan Tuhan. Ya, yang takut akan Tuhan itu tadi Cornelius ya. Dia orang yang taat, hormat kepada Dia. Dan Allah sungguh memperhatikan orang yang taat dan takut kepadanya, mengamalkan kebenaran, pasti diterima Allah. Dalam perikop kita ini diungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan semua orang, dan firman-Nya memberitakan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah suatu pengharapan yang dirindukan semua orang. Dan jauh sebelumnya telah disampaikan
disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di tanah Yudea, yaitu Yesus. Yesus itu dari Nazaret, dan Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan memberi kuasa untuk menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Dan itu disaksikan oleh Petrus sendiri dan teman-temannya. Tetapi orang Yudea telah membunuhnya, menggantungnya di salib. Namun Allah telah membangkitkan pada hari yang ketiga. Allah berkenan kepada dia dan telah menampakkan dirinya kepada murid-murid. Petrus bersama dengan teman-temannya telah makan dan minum bersama setelah ia bangkit. Dan itulah yang disampaikan di Kaisaria saat itu. Dan yang paling penting adalah Petrus mengatakan ia ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas semua orang yang hidup dan yang mati. Inti dari kesaksian Petrus ini telah diungkap kepada Cornelius bahwa Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia menugaskan Petrus dan teman-temannya memberitakan Injil tentang Yesus itu yang telah mati bagi dosa manusia, yang telah menanggung hukuman, tetapi ia telah dibangkitkan dan ditentukan Allah menjadi hakim atas semua orang hidup dan yang mati. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa. Nah, ini dia saudara-saudara. Ia ditentukan oleh Allah menjadi hakim. Ya, hakim itu harus ditakuti, bahkan dihormati, diterima segala keputusannya. Dan kalau dia adalah hakim, ya tentu kita harus taat, takut kepadanya. Tetapi yang menggembirakan bagi kita adalah ia adalah hakim yang mengampuni. Biasanya hakim itu menghukum, tetapi ia mengampuni. Ia mengampuni dan memulihkan. Apa maksudnya saudara-saudara? Artinya manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum, dibinasakan, tetapi karena dia adalah hakim, ia dengan penuh kasih mengampuni. Pengampunan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengakui Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dan juga kenapa kita dipulihkan dari dosa, dari keadaan buruk kita, supaya kita juga bersaksi tentang Allah yang begitu mengasihi kita, bersaksi tentang Allah yang disebut hakim. Saudara-saudara, firman ini menekankan bahwa kita harus merespon pengampunan atas dosa-dosa kita dan pemulihan. Bagaimana caranya saudara-saudara kita merespon pengampunan kita dan pemulihan kita itu? Ingat saudara-saudara, oleh karena Allah berkenan memilih Yesus supaya olehnya orang berdosa beroleh pengampunan dan pemulihan hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka lakukanlah hal-hal seperti ini. Berilah kemuliaan hanya kepada Allah, sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 29. Berikut saudara-saudara, dengarlah suara Tuhan melalui hamba-hambanya. Dengar suara Tuhan. Yang berikut adalah taat pada tuntunan Roh Kudus.
agar semakin meyakini bahwa Yesus telah dipilih Allah menjadi hakim untuk mengampuni dan memulihkan kita. Dan yang keempat adalah jadilah saksi Injil Yesus Kristus, bahwa hanya dengan percaya dan taat kepada Yesus Kristus kita beroleh anugerah keselamatan yang menjamin hidup damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengenal hakim kita secara pribadi, dan mari saudara-saudara kita membuktikan iman kita melalui kesaksian-kesaksian kita, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Ya, bagaimana saudara-saudara kita bersaksi tentang keadaan kita yang dipulihkan dan diampuni. Jangan kita yang membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi mari kita menjadi pelopor terdepan, karena kita sudah diampuni, kita sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus untuk mengalami hidup baru dan memberi kesaksian kepada dunia ini, sebagaimana yang Petrus lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dan adik-adik sekolah minggu, beri dirimu menjadi saksi Kristus yang bisa dilihat dan dibaca orang-orang yang ada di sekitar kita. Inang pemasan ng matua ke ipape kita itu katungadan, kamaloloan, kamarurusan, kamamasean. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang membuat kita sulit atau menderita, ingat saudara-saudara, kita telah dipulihkan karena Allah mau supaya kita menjadi saksinya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Hakim. Sepatutnya kita taat dan takut kepadanya. Dan juga Yesus telah memberi teladan, mengampuni dan memulihkan. Kita sebagai orang yang taat dan percaya kepadanya, pengampunan sangat penting untuk kita perankan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami sukacita bertambah usia di minggu ini. Kita berdoa untuk Lucia yang sedang sakit, dan juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang sudah mulai masuk sekolah dan juga menjalani setiap proses. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah yang kami tinggikan dan muliakan, sebab kami menyadari Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, juga Allah yang mengenal apa yang kami butuhkan. Sungguh kami membutuhkan hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan, telah
diberitakan. Semoga semakin memampukan kami untuk mengenal Allah kami, Allah sebagai hakim yang mengampuni dan memulihkan hidup kami. Karena Allah mau menjadikan kami sebagai teman sekerja Allah di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami. Ya Allah, kami menaikkan syafaat kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia seminggu ini. Biarlah mereka dapat memahami bahwa umur hidup mereka ada di tangan Tuhan. Dan bila diberi kesempatan untuk menikmati hidup karunia-Mu, mampukan mereka untuk memberi terang-Mu di tengah-tengah kehidupan di keluarga, di tempat tugas, di persekutuan, di dalam masyarakat. Ya Allah, kami berdoa untuk kami, anak kami Luisa yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, Kau berkati upaya keluarga dan siapa saja untuk mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai masuk sekolah untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan demi membekali mereka dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan supaya anak-anak kami memiliki masa depan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan, pekerjaan-pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak, baik sebagai pekerja di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di perdagangan, pertukangan, transportasi. Kiranya semuanya itu menjadi cara Tuhan untuk menolong kami menyalurkan karya kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat memerintah kami dengan baik, dan kami pun diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk mendukung pemerintah kami menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan juga berpartisipasi untuk upaya kesejahteraan. Iya Bapa di surga, inilah doa kami, permohonan kami, syafaat dan syukur kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buat jemaat 11 Januari 2026, yang pertama
Ia tu din na anak ta si ampo ta kama katekisasi. Ya namang ibadah torro si Pak kadang-kadang si sola majelis gereja tu anak ta lah dipatumbo na si taru. Iyo. Para lumaro teh. Jadi ya tu dia anak ta si ampota mak katekisasi ta torro ke mana ki ibadah. Data tu bunga. Mak penduan na para lulu ke ya teh. Ya teh sana minggu mati, sia sama tahun dan duna. Ya tu kita kombongan penunun mela mi te pengkarangan nama majelis gereja selama 1 tahun. Anayan na minggu tapokadai kumua umbar rasusi melona. Kan dia man tapokadai kena melon. Yari tu tarasa tu kurang-kurang melo pa tu paralu la di pemeloi. Na patarlo mi da majelis gereja tu melona. Jadi la tapokadai kia lo minggu. Lan di sana rapat diperluas. Jadi itu pengkarangan kita santau lenduna ta tanga-tanga mi ta tiro-tiro melo mi umban apa tu para lo la di pemeloi anta pokari ke lo minggui ta posara isolanasan dan no pak naya tu mi pokadan nabi sakipogau. Yo jadi hari Minggu dilaksanakan rapat diperluas. Ma pentaluna yang nalo minggu lah saya tanggal 10 karua yaitu pengurus OIG SMGT lah rapat program kerja tahun 2026. Nah minggu pole to Indo tanggal 25. Ya, jadi anak minggu pengurus sekolah minggu rapat program kerja untuk tahun 2026. Minggu depan PW kita. Namang kato, napa di memang PPGT duka. Sebab dikejar moten, namang kayaknya Februari diupayakan majelis gereja jemaat moto tu program kerja. Nah di pamesa dan program kerja jemaat tahun 2026. Si taruna nakuha tu nenek Nora waktu papa dontun dito to. Yo, nenek Nora bang, lakusangan nanti. Iyo, biar sama malu teta sama sahabat edukasi yang naseng ke disani Gusdu. Iyo, nakuha tangkibela di kalau lambi itu babayaran na kopongan. Kebisay na ringan ni kadena kisah si sola para murano ke alo tanggal 10 tanggal kira na to tanggal 10 tanggal oh iyo tatandai nasang ko pala iyo jadi petamba kaboro na kumintul kombongan te alo salasa tawo para putandai tete na putete kira dia kisolata panayoki kirapo yoki sudah. Yo, jadi petambah kaboro lagu kita solana santo lu may kusdur Allah salase. Jautonga. Si taruna tempat nama teh lampukada sayang nate PWGT si sola panitia hari raya gerejawi. Nah, yang PWGT jolan mana panitia hari raya gerejawi. Nah, yang lo minggu sekolah minggu. Ya. Jadi ditunda jolan teh sekolah minggu. Lo minggu pa ya. Sabu daga aja daw ke maju nasa kita na malamuray na malido isude. Yang untuk kita itu mesa.
Yo, jadi PWGT jolo mangka to panitia hari raya gerejawi. Nah, minggu lah saya sekolah minggu. Silakan PWGT dan panitia. Ya, bersemangat tuh kesempatan diberikan. Laporan keuangan PWGT bulan Desember 2025. Pertama, posisi keuangan. Saldo awal Desember 2025 13.790.000 rupiah. Penerimaan dari tanggal 1 sampai 31 Desember 3.920.000 rupiah. Jumlah 1 dan 2 17.710.000 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 1 sampai 31 Desember 13.200.000 rupiah. Jadi saldo per 31 Desember 4.509.000 rupiah. Rincian penerimaan. Kolekte kumpulan rumah tangga 506.000 rupiah. Natura kumpulan rumah tangga tahun 2024 dan tahun 2025 165.000 rupiah. Persembahan syukur keluarga 77.000 rupiah. Persembahan syukur bulanan 80.000 rupiah. Basar untuk tahun 2024 dan 2025 300.000 rupiah. Kolekte Natal PWGT Jemaat Immanuel Karobi pundi 1 325.000 rupiah. Pundi 2 131.000 rupiah. Persembahan syukur ulang tahun atau kota 12 793.000 rupiah. Penerimaan les duka 650.000 rupiah. Natura hari Minggu 200.000 rupiah. Ketiga, rincian pengeluaran. Perkunjungan pelayanan PWGT 450.000 rupiah. Fotokopi lagu Natal 50.000 rupiah. Bahan saraba untuk latihan lagu Natal 450.000 rupiah. Target Natal klasis 1.700.000 rupiah. Transport kekal Natal di Jemaat Karangan 400.000 rupiah. Tambahan tenda 1 peta 400.000 rupiah. Setor kundi khusus 200.000 rupiah. Dana pelayanan nonita 180.000 rupiah. Bintranita 100.000 rupiah. Beli jepitan dan jarum pentul 45.000 rupiah. Beli kue dan gula-gula 280.000 rupiah. Kue ulang tahun PWGT yang ke-59 300.000 rupiah. Perayaan Natal PWGT Jemaat Immanuel Karobi tanggal 17 Desember 2025. Spanduk Natal 140.000 rupiah. Beli ayam 30 ekor 1.650.000 rupiah. Kue dan bumbu 535.000 rupiah. Tabung gas, minyak goreng, plastik makan, kertas makan, karet gelang, lilin dan korek 271.000 rupiah. Transport pengurus PWGT klasis silangan 200.000 rupiah. Pianis 50.000 rupiah. Penyerahan les duka 650.000 rupiah. Kain taplak meja warna hijau 1 juta. Perkunjungan pelayanan PWGT untuk lansia 9 orang 900.000 rupiah. Insentif pengurus PWGT
Rp2.800.000, insentif verifikasi Rp300.000, insentif bendahara Rp100.000, lelang kam natal BPKT Klasis Silanang Rp50.000. Karombi 31 Desember 2025, Ketua Penatua Naomi Rante, Bendahara Dorcas Patandean, diverifikasi bidang verifikasi jemaat Imanan Karombi, Septiana Paipinan ditandatangani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Laporan keuangan panitia pengucapan syukur tahunan dan Natal. Pengucapan syukur. Pertama, posisi keuangan. Saldo awal tidak ada. Penerimaan dari tanggal 10 Agustus sampai 30 September Rp9.975.000. Jumlah 1 dan 2 Rp9.975.000. Pengeluaran dari tanggal 10 Agustus sampai 30 September 2025 Rp4.073.000. Jadi saldo per 30 September 2025 Rp5.902.000. Kedua, rincian penerimaan. Terima kota persembahan selama 7 minggu Rp3.834.000. Terima uang pengganti ayam Rp1.250.000. Terima natura dari Letiaran Rp4.800.000. Terima saldo pengucapan syukur tahun 2024 Rp91.000. Rincian pengeluaran: beli buku kas Rp50.000, beli hadiah untuk lomba Rp1.819.000, belanja konsumsi untuk pengucapan syukur Rp2.204.000. Karombi 31 Desember 2025 diverifikasi oleh Badan Verifikasi Jemaat Penatua Yudani Samane, Ketua Aranda Bunga, Bendahara Sri Juldeni Sarang di tengah. Untuk Natal. Pertama, posisi keuangan. Saldo awal pengucapan syukur panen Rp5.902.000. Penerimaan dari tanggal 2 November sampai 31 Desember Rp10.646.000. Jumlah 1 dan 2 Rp16.548.000. Pengeluaran dari tanggal 2 sampai 31 Desember Rp14.037.000. Jadi saldo per 31 Desember 2025 Rp2.511.000. Rincian penerimaan. Terima kota persembahan selama 7 minggu Rp4.041.000. Persembahan syukur anggota jemaat keluarga Mak Edgar 2 juta, keluarga Pak Anto 2 juta, Repli 500.000, keluarga Makil 300.000. Terima kontribusi majelis, gereja, panitia dan anggota jemaat Rp1.500.000. Keluarga Pak Pelin 1 ekor babi. Terima natura 200.000. Terima lelang natura hari Minggu Rp105.000. Rincian pengeluaran. Konsumsi rapat panitia Rp251.000. Konsumsi Natal Rp3.118.000. Acara dan ibadah 1 juta. Transport pelayan ibadah Natal 2 juta. Beli babi 1 ekor 3 juta. Ayam 10 ekor Rp860.000. Sound system tambah transport Rp500.000. Biaya kursi Rp200.000. Perlengkapan dekorasi Rp2.803.000. Balon lampu Rp305.000. Karombi 31 Desember 2025 diverifikasi oleh Badan Verifikasi Jemaat Penatua Yudani Sampane, Ketua Aranda Bunga, Bendahara Sri Juldeni Saranga ditandatangan. Terima kasih.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Kisah Rasul 10 ayat 43. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jadilah hamba yang hidup dalam roh. Roh Kudus yang menolong saya. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita angkat pujian ya Tuhan diri